Halo semuanya, di sini kami mahasiswa Permakara akan membagikan sebuah informasi yaitu mengenai web server. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, sejarah, cara kerja, jenis-jenis serta cara instalasi dari web server tersebut. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimana akan dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Karisma Yudiana Pratiwi dari Prodi Sistem Informasi. Yang kedua ada IKD Guna dari Prodi Sistem Informasi. Yang ketiga ada IKD Susilawati dari Prodi Sistem Informasi. Dan yang terakhir ada Ikomang Edi Raditya dari Prodi Sistem Informasi. Untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh IGD Guna yaitu mengenai pengertian serta cara kerja dari web server. Untuk IGD Guna, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Saya Gede Guna dari Sistem Informasi. Nah, saya berterima kasih atas waktunya ya untuk memberikan materi tentang pengertian web server dan cara kerja web server ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di sini tentang pengertian web server. Nah, pengertian web server. Apa itu web server? Nah, untuk pengertian web servernya adalah suatu perangkat lunak atau software. Nah, dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request ya dari klien atau browser berupa berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau PHP. Nah, dari penjelasan tersebut ya, maka kita tuh bisa menyimpulkan bahwa web server adalah software yang berfungsi sebagai pemberi layanan kepada web client atau browser ya, seperti Chrome, Mozilla, Opera, Safari, dan lainnya ya. Agar software ini dapat menampilkan halaman website yang dimintanya. Nah, dalam hal ini pengguna internet yang memakai browser untuk menjelajahi internet adalah berperan sebagai klien yang mengirim permintaan kepada data web servernya. Nah, di next. Dan di sini pun ada pengertiannya dari para ahli atau menurut para ahlinya. Nah, untuk lebih memahami apa arti dari web server itu ya, maka kita tuh bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini ya. Nah, yang pertama nih di sini ada Solicin ya, Solicin. Nah, menurut Solicin ini pengertian web server adalah sebuah perangkat lunak yang terinstal di dalam komputer server. Nah, dan dia itu berfungsi untuk menerima permintaan dan juga request berupa halaman website ya. Itu untuk memulai dari HTTP atau HTTPS. Nah, dari unsur atau klien tersebut juga. Dan kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk halaman web yang berbentuk dokumen HTML.
Next. Nah, yang kedua ini ada dari Khairil. Nah, menurut Khairil ini juga ya, definisi web server ini adalah suatu software atau perangkat lunak yang menjadi tulang belakang atau tulang punggung dari sebuah World Wide Web. Nah, yang lebih lanjutnya itu disebut pula bahwa web server yang akan menunggu permintaan dari klien yang menggunakan kemudian melakukan pemrosesan terhadap request tersebut. Nah, dan kemudian menampilkannya kembali dalam sebuah browser sebagai hasil dari pemrosesan data yang telah dilakukannya. Nah, yang ketiga di sini ada dari Nugroho. Nah, menurut Nugroho ini juga ya, pengertian web server adalah sebuah bentuk dari server yang khususnya digunakan untuk menyimpan halaman website atau homepage sebuah komputer dapat dikatakan sebagai web server apabila komputer tersebut memiliki suatu program server yang disebut juga dengan PWS. Nah, di PWS ini itu personal web service ya. Nah, untuk PWS ini juga kemudian nantinya difungsikan kembali agar halaman web yang ada di dalam sebuah komputer server dapat dipanggil oleh komputer kalian itu. Nah, di sana ada 3 perahali ya yang bisa menjelaskan apa sih itu dari web servernya itu dan pengertiannya itu ya. Gitu. Yang pertama dari Solicin, yang kedua dari Khairil, dan yang ketiga itu ada dari Nugroho ya. Nah, itu dari pengertian web servernya. Nah, sekarang di next kan. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan cara kerja dari web servernya. Nah, sederhananya itu tugas web server itu adalah untuk menerima permintaan dari klien dan mengirim kembali berkas yang diminta oleh klien tersebut. Nah, perangkat lunak web server terdapat pada komputer server dan di komputer ini pula data-data website tersimpan dengan rapi. Sama halnya dengan komputer klien, komputer server juga harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat diakses oleh klien. Nah, pada saat klien atau browser meminta data web pada server ya, maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut akan dikemas di dalam TCP. Nah, yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya yaitu HTTP dan atau HTTPS. Nah, untuk data yang diminta dari browser ke web server disebut dengan HTTP request yang kemudian akan dicarikan oleh web server di dalam komputer server. Nah, jika ditemukan data tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP.
dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. Nah, data yang dikirim dari server itu ya ke browser, nah dikenal dengan HTTP respon. Nah, jika ada yang diminta oleh browser tersebut ternyata tidak ditemukan oleh web server itu, nah di sana pun maka web server akan menolak permintaan tersebut. Nah, dan browser akan menampilkan notifikasi ya. Notifikasi itu seperti baik not found, nah atau error 404. Nah, meskipun proses atau cara web server di atas sepertinya sangat rumit ya, tapi pada praktek proses tersebut berlangsung ya dengan sangat cepat dan bahkan bisa sampai tidak menyadari bahwa pada saat meminta suatu halaman web, ternyata hal itu membutuhkan proses yang sangat panjang sampai halaman tersebut dapat Anda lihat di browser kalian ya. Nah, di next. Nah, di sini pun ada gambar ya, gambar dari langkah-langkah kerja dari web server. Nah, pada gambar ini terdapat ada gambar komputer dan internet lalu ke web server ke bawah nanti untuk database. Nah, secara teknisnya itu ya, web server hanyalah sebuah software. Nah, yang ditugaskan untuk melakukan respon terhadap request. Nah, di sana kalian bisa lihat gambar di atas ya. Itulah proses pengolahan yang terjadi ya, yang sebenarnya terjadi. Nah, di sana kan ada komputer ya. Nah, komputer itu yang diasumsikan melakukan request. Nah, request ke web server. Nah, lalu pada web server itu akan melakukan proses lagi, yaitu seperti pengelolaan seperti mengambil data dari database itu. Nah, dari database itu, dan dia tuh memprosesnya lagi data tersebut ke program server side seperti PHP, Python, Node.js, Perl, Ruby, yang nantinya itu data yang dikirim dari web server itu akan dikirim langsung ke klien dengan protokol HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, dalam bentuk apa yang mereka minta ya, entah itu dari file HTML, exe, atau data yang lainnya. Nah, seperti itu ya langkah-langkah dan cara kerja dari web server. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk pengertian dari web server dan cara kerja web server. Mungkin dari sebanyak saya jelaskan, kalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya bilang. Nah, untuk saat ini saya sudah selesai memberikan penjelasan tersebut. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Dan untuk materi lainnya bisa dijelaskan untuk teman saya lagi. Nah, untuk saya Gede Ari Wiguna, berterima kasih telah diberikan waktu untuk menjelaskan materi ini. Saya Ari Wiguna mengucapkan terima kasih.
Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Komang Edi Raditya. Untuk Komang Edi Raditya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan fungsi dari web server. Nah, ada 3 fungsi utama dari web server, yaitu yang pertama itu menghosting beberapa website atau aplikasi web. Web hosting adalah layanan yang berfungsi untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online dan diakses oleh siapapun di internet melalui web browser. Nah, kalau diibaratkan, web hosting adalah tanah atau lahan tempat Anda membangun rumah. Bisa dibilang website. Lahan ini menyimpan semua resource yang diperlukan sehingga website bisa dikunjungi oleh orang lain. Tugas web hosting ini untuk mengelola dan menjalankan server, mengamankan website, dan memastikan bahwa data seperti teks, foto, dan file website lainnya bisa diakses oleh pengunjung. Adapun beberapa tipe hosting terpopuler. Yang pertama itu shared hosting. Shared hosting ini adalah jenis hosting paling murah dan paling populer. Paket ini cocok untuk blog dan website sederhana, terutama kalau Anda baru akan mulai membuat website. Yang kedua ada PPS hosting. Dengan PPS hosting, website Anda sebenarnya masih menggunakan ruang server fisik yang sama dengan website lain. Namun, ada partisi virtual tersendiri untuk setiap user sehingga website yang di-hosting di PVS akan mendapatkan resource khusus. Yang ketiga ada cloud hosting. Cloud hosting ini menggunakan beberapa server virtual untuk menghosting website. Jadi, kalau salah satu server mengalami gangguan, server lain akan menggantikannya sehingga performa website akan tetap optimal. Yang keempat ada WordPress hosting. WordPress hosting ini adalah salah satu tipe CMS hosting yang servernya dioptimalkan untuk WordPress agar loadingnya lebih cepat dan minim masalah. Namun akan tetap bisa menggunakan jenis web hosting lainnya untuk website yang dibuat di CMS ini. Yang kelima, dedicated hosting. Dedicated hosting ini menyediakan server fisik yang benar-benar dikhususkan untuk setiap website. Jenis hosting ini memungkinkan Anda mengkonfigurasi server sendiri, memilih OS dan software sesuai keinginan, dan mengatur seluruh area hosting menurut spesifikasi. Next. Fungsi yang kedua dari web server itu memproses permintaan FTP atau File Transfer Protocol.
adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau bisa dibilang di-download dan mengirimkan file ke server, bisa dibilang upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP yang ada saat ini yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Next. Fungsi yang ketiga dari web server ini adalah mengirim dan menerima email. Mail server ini adalah sebuah program yang membantu dalam pendistribusian email, baik dalam proses menerima atau mengirim. Walaupun terlihat mudah dan simpel, namun email akan melewati serangkaian proses pada mail server tersebut hingga akhirnya diterima pengguna. Secara sederhana, mail server adalah perantara dalam proses pengiriman dan penerimaan surat. Email yang dikirim akan disimpan pada mail server, kemudian selanjutnya diteruskan oleh mail server ke penerima. Nah, web server ini bertugas untuk menghosting website agar bisa diakses di internet. Oleh karena itu, fitur dan fungsi web server difokuskan pada pembuatan dan pemeliharaan lingkungan hosting. Next. Nah, kalau ingin membuat dan mengonlinekan website, perlu akses ke web server. Cara paling mudah untuk mengaksesnya adalah melalui web hosting. Tidak itu saja, provider web hosting juga bertanggung jawab untuk memastikan server berjalan dengan lancar. Tugasnya termasuk melakukan backup, penyimpanan change, pemantauan keamanan, dan pemeliharaan umum. Ada sejumlah keuntungan yang akan didapat apabila pemantauan dan pemeliharaan web server tempat website di hosting dilakukan oleh web host, seperti yang pertama itu uptime dan performa optimal. Web host akan menangani proses pemeliharaan hardware dan update software yang membantu meningkatkan performa dan uptime website. Yang kedua itu ada server yang aman. Web host akan menerapkan protokol keamanan yang efektif untuk mengurangi kerentanan dan mengamankan website yang dihosting dari malware atau serangan cyber. Yang ketiga, beragam pilihan paket hosting. Pemilik website bisa memilih paket hosting yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan fungsi sesuai kebutuhannya. Yang keempat, hemat biaya. Pemilik website tidak perlu mengurus dan mengelola server khusus, tapi cukup memilih paket hosting yang menyediakan jumlah resource server yang diperlukan. Yang kelima, fleksibilitas. Web host menawarkan paket yang bisa diatur sesuai kebutuhan, sehingga pemilik website bisa mendapatkan resource hosting tambahan seperti penyimpanan atau bandwidth sesuai kebutuhan.
Next ke sejarah website. Sejarah website ini awal mulanya dari Tim Berners-Lee, yaitu seorang ilmuwan Inggris yang mengembangkan World Wide Web atau yang biasa disingkat WWW pada tahun 1989 saat bekerja di CERN. Website tersebut resmi dirilis pada tahun 1991. Pada saat itu, website yang dikembangkan hanya menampilkan teks sederhana tanpa font mewah, gambar ataupun video. Seperti yang diungkapkan oleh webfoundation.org. Pada bulan Oktober 1990, tim menuliskan 3 teknologi dasar yang sampai saat ini menjadi fondasi website tersebut. Yang pertama itu HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup untuk pemformatan website. Yang kedua ada URI atau Uniform Resource Identifier, yaitu sejenis tools unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap sumber daya di dalam web. URI juga biasa disebut sebagai URL. Yang ketiga, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan pengambilan sumber daya tersaut dari seluruh web. Selain itu, tim juga menulis web page editor atau browser World Wide Web.app pertama dan web server pertama itu HTTPD. Pada akhir tahun 1990, halaman web pertama kali dirilis di publik. Ketika website mulai berkembang, tim Berners-Lee memahami bahwa potensi dari website sebenarnya akan didapatkan apabila siapa saja dapat menggunakannya tanpa perlu membayar sejumlah biaya ataupun meminta izin. Jadi, saat itu tim menyarankan agar CERN menyetujui untuk membuat kode dasar tersedia secara bebas royalti. Keputusan tersebut kemudian diumumkan pada tahun 1993 dan akhirnya memicu gelombang kreativitas dan inovasi global. Next ke fungsi website. Fungsi utama dari sebuah website adalah sebagai media informasi dari masyarakat. Dengan adanya website, Anda dapat dengan mudah untuk berbagi berbagai informasi ataupun mencari informasi. Jika dijabarkan, berikut adalah fungsi website. Yang pertama itu menjadi media komunikasi. Website dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Pada umumnya, website yang berfungsi sebagai media komunikasi akan menyediakan fitur-fitur seperti email atau chat room. Yang kedua, media untuk hiburan. Website juga bisa menjadi media hiburan. Berbagai jenis website saat ini dapat menampilkan fitur atau konten yang menghibur penggunanya seperti web, game online, live streaming, atau yang lainnya. Yang ketiga itu media pendidikan atau pengetahuan. Selain menjadi media komunikasi dan hiburan, website juga dapat dipergunakan untuk berbagi pengetahuan atau informasi. Saat ini sudah banyak website yang dibangun dengan niche khusus yang mengulas berbagai pengetahuan mulai dari politik, teknologi, ataupun yang lain.
Yang keempat itu media untuk bisnis. Untuk dunia bisnis, website dapat dipergunakan sebagai media promosi, pemasaran, atau media untuk melakukan transaksi penjualan. Seiring dengan semakin majunya teknologi, para pemilik bisnis harus memahami apa itu website dan fungsi pentingnya bagi bisnis. Next ke sejarah web server. Nah, pada tahun 1989, tim Berners-Lee mengajukan pada perusahaannya CERN atau European Organization for Nuclear Research, sebuah proyek yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi antara para peneliti dengan menggunakan sistem Evertex. Sebuah hasil atau implementasi proyek ini, tahun 1990, Berners-Lee menulis dua program komputer. Yang pertama itu sebuah peramban yang dinamainya sebagai World Wide Web atau Waring Wer Wanua, atau bahasa Indonesianya jejaring jagat jembar, yang biasa disingkat sebagai WWW, adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Yang kedua, server web pertama di dunia yang kemudian dikenal sebagai CERN HTTPD yang berjalan pada sistem operasi NeXTSTEP. Sistem operasi multitasking berorientasi objek yang dihentikan berdasarkan kernel MATS dan BSD yang diturunkan dari Unix. Ini dikembangkan oleh NeXT komputer pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Dan awalnya digunakan untuk berbagai komputer workstation berpemilikan seperti NeXT Cube. Nah, lanjut ke CERN HTTPD. W3C HTTPD adalah nama lain dari CERN HTTPD yang merupakan web server pertama di dunia. Hasil kerja keras dari Timothy John Berners-Lee ini diluncurkan pada tanggal 24 Desember 1990. Pengembangannya dilakukan dengan menggunakan komputer NeXT yang menjalankan sistem operasi NeXTSTEP dan kemudian dipresentasikan dalam konferensi Hypertext 91. Lanjut ke NCSA HTTPD. Pada tahun 1993, seorang pengembang software bernama Robert Martin McCool bersama dengan para rekan kerjanya mengembangkan web server yang diberi nama dengan diberi nama NCSA HTTPD. Pada tahun 1995, hampir semua web server yang ada saat itu menggunakan NCSA HTTPD, tetapi karena status pengembang NCSA HTTPD sudah berhenti sejak peluncuran versi 1.5, banyak web server yang kemudian beralih menggunakan Apache. Next. Lanjut ke Apache HTTP server. Sejak NCSA HTTPD ditinggalkan oleh Robert Martin McCool, pengembangannya berjalan sangat lambat hingga akhirnya sekelompok developer memutuskan untuk memulai proyek Apache dengan menggunakan kode base NCSA HTTPD. Pada tahun 1996, jumlah pemakaian Apache menyalip NCSA HTTPD yang sudah lama terbengkalai. Sekitar 3 tahun kemudian, dari
Lebih dari 100 juta website sudah dilayani oleh Apache. Lanjut ke Lightspeed Web Server. Lightspeed Web Server muncul pada tanggal 1 Juli 2003. Setelah sekitar 5 tahun beroperasi, web server yang dikembangkan oleh Lightspeed Technologies ini menduduki peringkat ke-16 dari segi popularitas pada tahun 2016. Popularitasnya sebagai web server melompat dari peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-4. Next ke Nginx. Pada tanggal 4 Oktober 2004 muncul web server baru bernama Nginx yang lisensinya juga gratis dan open source seperti Apache. Nginx yang dibaca Nginx adalah web server yang dikembangkan oleh Igor Vladimirovich Shosoev dan banyak digunakan sebagai load balancer. Nginx memiliki beragam fitur seperti research proxy, load balancing, mail proxy, kompatibel dengan IPv6, mampu menangani 10.000 koneksi secara serentak, dan lainnya. Fitur yang lebih banyak tersedia dalam versi Nginx Plus. Nginx dikembangkan untuk mengungguli performa Apache dan terbukti mampu menangani request lebih banyak per detiknya. Akan tetapi keunggulan ini disertai pula dengan kekurangan tersendiri, yaitu lebih sulit untuk diinstal. Dari semua web server yang ada, Apache adalah web server yang paling banyak digunakan pada saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah presentasi mengenai jenis-jenis dari web server. Jenis-jenis dari web server itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk Edi, minta tolong untuk share screen-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari web server. Yang pertama itu ada Apache Tomcat, Nginx, LikeTPD, dan Lightspeed. Nah, keenam jenis Apache ini, keenam jenis web server ini merupakan web server yang populer di lingkungan masyarakat. Dan saya akan menjelaskan secara terperinci dari keenam web server ini. Next. Yang pertama itu ada Apache Web Server. Apache adalah perangkat lunak yang diinstal di sebuah komputer yang memungkinkan komputer tersebut untuk menjadi server web. Yang dimana berarti bahwa Apache dapat menjadi perantara antara perambang web seperti Google, Chrome, atau Mozilla Firefox yang kita gunakan untuk mengakses internet dan situs web yang akan kita kunjungi. Jadi Apache ini bisa disebut sebagai perantara seperti Google Chrome seperti itu. Apache Web Server itu adalah salah satu web server yang paling populer di dunia. Jadi dia ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena merupakan proyek perangkat lunak yang bebas dan terbuka yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Jadi Apache ini dia perangkat lunak yang terbuka, bisa dibilang dia gratis, maka dari itu dia populer dan banyak diminati. Dan Apache itu juga tersedia di sistem operasi Windows, macOS, dan Linux dan dapat digunakan secara gratis. Apache juga merupakan bagian dari Lab Attack, yaitu Apache, MySQL, PHP, dan Python, yang merupakan salah satu platform yang paling populer untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi web. Next. Adapun sejarah dari Apache. Apache Web Server adalah web yang paling populer di dunia dan merupakan proyek perangkat lunak bebas dan terbuka. Nah, Apache Web Server ini dikembangkan pertama kali itu pada tahun 1995 ketika pengembang perangkat lunak bebas bergabung dan mengembangkan web server yang akan menggantikan NCA HTTPD atau
National Center for Supercomputing Application HTTP Daemon yang mulai mengalami kemerdekaan. Pengembangan tersebut memutuskan untuk mengembangkan web server yang baru yang disebut dengan Apache. Jadi ketika sekelompok pengembang perangkat lunak itu ingin mengembangkan web server untuk menggantikan NCSA HTTPD dan dia membuat sebuah web yang diberi nama Apache. Kenapa dia diberi nama Apache? Karena web server tersebut dibangun dengan menggabungkan beberapa page dari berbagai sumber. Nah, pada awalnya Apache hanya merupakan web server sederhana yang hanya dapat menangani protokol HTTP saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Apache itu berkembang menjadi web server yang dapat menangani protokol HTTP, HTTPS, dan FTP yang memiliki fitur yang lebih lengkap. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1999, Apache Software Foundation atau ASF itu didirikan sebagai yayasan nirlaba yang mengelola proyek perangkat lunak Apache. ASF dari dulu yang hanya sekelompok orang sekarang berubah menjadi sekitar 100 pengembang yang terlibat dalam pengembangan Apache. Sehingga hingga saat ini prospek perkembangan Apache dari fitur-fiturnya yang sederhana menjadi lebih baik itu terus berkembang dikarenakan sekelompok orang itu terus meningkat. Bisa di next. Adapun cara kerja dari Apache. Apache itu bekerja dengan menjalankan daemon atau proses latar belakang. Di komputer yang diinstal Apache, ketika sebuah perintah daemon itu diterima oleh server dengan mengirim baik file-file yang dibutuhkan untuk menambahkan situs web ke peramban web yang menerima. Nah, Apache server dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan menggunakan multi processing module atau MPM. Nah, MPM ini memungkinkan Apache untuk menjalankan beberapa proses atau thread secara bersamaan sehingga dapat menangani lebih banyak permintaan secara bersamaan. Jadi walaupun dia mendapatkan banyak permintaan secara bersamaan, itu Apache bisa bekerja dengan baik karena dia menggunakan multi processing module atau MPM. Nah, MPM ini juga ada banyak jenisnya, ada 3. Bisa di next. Jenis MPM yang pertama itu ada Perfork MPM, yang dimana menjalankan suatu proses untuk setiap permintaan yang diterima sehingga lebih stabil namun membutuhkan lebih banyak memori. Jadi Perfork MPM ini dia bisa lebih stabil akan tetapi memori yang dibutuhkan akan lebih banyak. Yang kedua itu ada Worker MPM, yang dimana menjalankan thread dengan setiap proses sehingga lebih efisien dan penggunaan memori namun kurang stabil. Dia bisa nge-thread setiap proses secara bersamaan sehingga dia membutuhkan memori yang sedikit akan tetapi dia kurang stabil. Dan yang terakhir adalah Event MPM. Event MPM ini menjalankan suatu proses dengan beberapa thread yang terkoneksi ke suatu atau beberapa koneksi HTTP sehingga lebih efisien dalam mengembangkan memori dan lebih stabil. Jadi dari sekian MPM ini yang paling relevan digunakan adalah Event MPM karena dia stabil dan menggunakan memori yang cukup efisien. Apache Web Server juga dapat di scalability dengan mudah dengan menambahkan server tambahan ke dalam sebuah clusters-nya. Dan Apache Web Server juga dapat di custom sesuai kebutuhan kita dengan menambahkan modul tambahan. Nah, NPM ini kan sebuah modul pokoknya. Apache itu bisa di custom sesuai kebutuhan web yang akan kita buat apabila kita menambahkan modulnya. Ada modul rewards, modul SSL, modul PHP, dan modul PL. Next. Ada juga kekurangan dan kelebihan dari Apache ini. Yang pertama adalah kelebihan dari Apache. Yang pertama itu adalah gratis dan open source. Apache tersedia secara gratis dan merupakan proyek perangkat lunak bebas dan terbuka sehingga dapat di-custom secara kebutuhan dan dikembangkan oleh komunitas perangkat lunak terbuka. Karena dia gratis sehingga dia bebas digunakan oleh siapa saja dan bisa di-custom. Yang nomor 2 dapat di-custom sesuai kebutuhan seperti yang dibilang tadi karena dia gratis dia dapat di-custom yang dimana Apache di-custom sesuai dengan kebutuhan dan menambahkan modul tambahan. Modul tambahan ini dapat menambahkan fitur baru ke Apache atau mengubah cara kerja Apache. Yang ketiga, itu dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan. Apache dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan dikarenakan dia menggunakan multi processing module MPM yang tadi. MPM itu dapat
membuat Apache menjalankan satu perintah secara bersamaan. Yang nomor berikutnya itu dapat di-scalability dengan mudah. Apache dapat di-scalability dengan mudah dengan menambahkan servers tambahan dan sebuah cluster Apache terdiri dari beberapa server. Jadi sehingga dia itu dapat di-scalability dengan mudah. Yang nomor berikutnya itu dapat menangani protokol. Protokol yang dapat ditangani itu adalah HTTP, HTTPS, dan FTP. Apache dengan mudah menangani protokol tersebut sehingga dapat digunakan untuk menjalankan berbagai macam jenis situs web. Yang berikutnya dapat digunakan dengan berbagai macam sistem database. Apache dapat digunakan dengan berbagai macam sistem database seperti MySQL dan MariaDB sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang membutuhkan database. Yang terakhir, compatible dengan berbagai macam sistem operasi. Apache tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux sehingga dapat dikembangkan di berbagai macam sistem operasi. Next. Adapun kekurangan ataupun kelemahan dari Apache. Yang pertama adalah kurang cepat dibandingkan web server lainnya. Meskipun Apache web server memiliki banyak kelebihan, tetapi Apache kurang cepat dibandingkan dengan web server lainnya seperti Nginx dan Microsoft IIS, terutama dalam hal penanganan permintaan secara paralel. Jadi yang paralel itu adalah maksudnya bertingkat. Apache agak sedikit lambat apabila dia diberikan sistem atau perintah secara bertingkat atau berkala. Dia akan cepat apabila diberikan perintah secara sekaligus langsung karena dia menggunakan npm. Yang kedua itu membutuhkan lebih banyak memori. Apache membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan dengan web server lain seperti Nginx, terutama jika menggunakan multiprocessing module atau npm per fork. Yang ketiga, kurang stabil dibandingkan web server lainnya. Apache kurang stabil dibandingkan dengan web server lain seperti Nginx dan Microsoft IIS, terutama jika menggunakan multiprocessing module, worker, atau event. Yang ketiga, konfigurasi yang rumit. Apache memiliki banyak opsi konfigurasi yang dapat dikonfigurasikan yang dapat membuat proses konfigurasi Apache menjadi rumit bagi pemula. Jadi dia tuh banyak tools yang bisa dikonfigurasikan sehingga seorang pemula itu akan merasa rumit dalam mengkonfigurasikan Apache apabila dia tidak memahami secara dalam tentang Apache ini. Yang terakhir itulah membutuhkan waktu yang lama untuk restart. Apache membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan web server lain untuk merestart setelah terjadi perubahan konfigurasi, terutama jika memiliki banyak modul tambahan yang diaktifkan. Jadi apabila kita menambahkan modul kepada Apache ini, maka restartnya akan lebih lama setelah kita melakukan konfigurasi. Next. Nah, setelah Apache ada yang namanya Apache Tomcat. Apache Tomcat itu berbeda dengan Apache Server. Tomcat juga merupakan open source. Ini digunakan untuk menampung website berbasis Java. Jadi dia khusus ini menampung website yang berbasis Java. Digunakan untuk Tomcat merupakan proyek Apache Jakarta yang menjadi bagian dari Apache Server. Jadi dia sebenarnya Tomcat ini bagian dari Apache Server. Tapi karena perkembangannya dia itu pesat sehingga dia dibuatkan nama sendiri yaitu Apache Tomcat. Karena sebenarnya dia itu cuma anak dari Apache, tapi karena perkembangannya dia pesat sehingga dia dibuatkan nama tersendiri itu Apache Tomcat. Apache Tomcat ini khusus digunakan untuk Java saja. Tomcat dibuat secara khusus untuk aplikasi Java, sedangkan Apache itu ditujukan untuk HTTP servers. Kita dapat menggunakan Apache bersamaan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, Python, dan lain-lainnya dengan bantuan modul Apache yang tepat. Nah, meskipun dapat digunakan untuk mengonlinekan halaman web server Tomcat kurang efisien untuk jika dibandingkan dengan Apache. Karena Tomcat tidak begitu mudah untuk dikonfigurasikan jika dibandingkan dengan web server lainnya. Secara default, Tomcat ini belum memiliki yang namanya admin, sehingga tidak ada akses untuk adminnya. Yang ada hanyalah Tomcat Manager untuk mendeploy aplikasi web server file. Jadi file war dan Java web saja. Aplikasi Apache Tomcat merupakan implementasi software operasi
open source dari Java Servers dan Java Server Package Technology. Next. Untuk sejarah dan cara kerja dari Apache Tomcat ini sebenarnya hampir sama dengan Apache. Dia memiliki npm yang jika ditambahkan itu dapat memudahkan kita dalam proses kerjanya, akan tetapi akan lebih lambat. Apalagi kita memiliki fitur yang tidak mendukung. Kelebihan dan kekurangan dari Apache Tomcat yang pertama adalah performanya yang tinggi, stabil, memiliki banyak fitur. Yang kedua, mudah dikonfigurasi. Yang nomor 3, menggunakan hanya sedikit sumber daya pada server. Yang keempat, tidak tergantung pada tren untuk melayani kliennya. Kekurangannya adalah belum mendukung IP versi 6, updating atau patch versi terbarunya lama keluar, fast CGI-nya tidak berfungsi dengan maksimal, fast CGI tidak berfungsi secara baik. Bisa di next. Yang ketiga ada Nginx. Nginx adalah sebuah software yang awalnya hanya memiliki fungsi sebagai HTTP saja atau sebagai web server saja. Tetapi sekarang Nginx sudah populer dan dilengkapi lagi dengan fitur-fitur yang canggih sehingga membuat tampilan website kita terlihat lebih berforum dan menarik serta powerful. Nginx ini juga bisa terus berkembang dan tumbuh dengan seiring traffic website yang terus meningkat. Selain fungsi di atas, Nginx juga bisa membantu dalam sebagai sistem pengoperasian diantaranya Linux, PHP, UX, BSD, varian, Solidus, dan macOS. Selain Apache, Nginx juga termasuk dalam server HTTP yang proxy berbasis open source. Jadi dari ketiga web server tadi itu ketiga-tiga itu open source atau dapat digunakan secara gratis. Tak heran jika banyak website yang menggunakannya, apalagi server web ini juga salah satu yang mudah dikonfigurasikan sehingga mudah digunakan. Next. Nah, untuk sejarahnya itu ditemukan oleh insinyur Rusia yang bernama Igor Soisev pada tahun 2002. Pertama kali muncul dia adanya versi 0.1.0 yang dirilis pada bulan Oktober 2004. Perusahaan Nginx ini didirikan oleh Igor pada tahun 2011 untuk dan memberikan teknis berbayar bagi pengguna Nginx. Sedangkan pada 20 Maret 2018 muncullah versi baru yaitu 1.13.10 dan itu yang diterbitkan pada 20 Maret 2018. Nah, kenapa dia seiring berjalannya waktu Nginx ini terus berkembang karena muncul sebuah masalah yaitu cPanK yang dimana Nginx ini dituntut untuk menyelesaikan sebuah web yang dalam jumlah banyak, dan ternyata Igor si pencipta itu berhasil untuk meningkatkan fitur-fitur di Nginx dan hingga sampai sekarang Nginx pun masih tetap bertahan. Next. Nah, Nginx menggunakan kapasitas memori yang kecil. Di sini saya akan memberikan cara kerjanya. Nginx itu menggunakan kapasitas memori yang kecil dengan konsekuensi yang tinggi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Nginx itu menggunakan asynchronous dan event-driven, sehingga hal ini menunjukkan bahwa thread yang sama dikerjakan pada suatu pekerjaan bersamaan dengan setiap worker proses ini memiliki unit yang lebih kecil. Jadi next. Nah, dalam menjalankan kinerja ini, Nginx dibantu dengan fitur-fitur yang canggih dan andal yang memiliki manfaat dan bisa mendukung performa website tersebut. Fitur-fiturnya diantaranya menangani file index, file statis, dan auto indexing. Yang kedua, dia didukung oleh IP versi 6. Dia bukan lagi menggunakan IP versi 4 atau versi 4. Yang ketiga, large balancing. Yang keempat review proxy dan proses cheese, dan yang kelima web sock test, dan yang keenam didukung dari fast CGI dengan proses change, yang terakhir TLS atau sertifikat SSL dengan server name indication. Next. Adapun kekurangan dan kelebihan dari Nginx. Yang pertama kelebihannya adalah Nginx mempunyai tools yang multifungsi.
Selain digunakan sebagai web server, Nginx memiliki banyak kegunaan, bisa sebagai load balance, change, dan server proxy. Nah, seluruh konfigurasi ini terpusat hanya pada satu aplikasi saja, sehingga ini akan membantu juga memintahkan jumlah tools yang kita kelola. Yang kedua itu, Nginx bisa mengganti hardware load balancers. Yang ketiga, tersedia berbagai macam dokumentasi lengkap. Yang keempat, tersedia berbagai macam dokumentasi lengkap. Next, kekurangannya itu update yang cukup lama dibandingkan website lainnya. Jadi, setiap fitur yang akan diupdate, fitur-fitur baru yang akan diupdate itu dia membutuhkan waktu lama. Saya tahun ini update fitur baru, mungkin 2 atau 3 tahun berikutnya dia akan baru menggunakan fitur-fitur barunya. Yang kedua tuh fast CGI-nya tidak berfungsi sempurna. Yang ketiga, kadang-kala ada masalah pada HT access, namun hal ini tergantung dari konfigurasi website-nya tersendiri. Dan yang terakhir, pemakaian tidak sebanyak Apache atau ISS. Walaupun dia ini bisa dibilang fiturnya sangat banyak atau lebih canggih di antara yang lainnya, akan tetapi dia penggunaannya tidak sebanyak Apache dan ISS. Why? Karena seperti yang bilang tadi, update-nya dia itu sangat lama sehingga orang-orang itu lama menunggu fitur-fitur terbaru dari Nginx ini. Next. Berikutnya yang keempat ada LikeTPD. LikeTPD adalah perangkat lunak server web yang aman, cepat, fleksibel, dan bekerja tinggi yang dikembangkan pada tahun 2003 oleh Jan Knežević sebagai bukti konsep untuk memecahkan masalah C10K. LikeTPD ini adalah perangkat lunak gratis yang ditulis dalam bahasa pemrograman C dan didistribusikan di bawah persyaratan lisensi BSD. LikeTPD ini digunakan oleh situs besar seperti YouTube, SourceForge.net, atau server gambar Wikipedia. Jadi, LikeTPD ini bukan lagi digunakan oleh web-web kecil, tapi dia sudah digunakan oleh web besar, situs-situs besar seperti YouTube, gambar Wikipedia, Shopee, dan lain-lainnya. Bisa di next. Adapun fitur-fitur dalam LikeTPD ini, yang pertama adalah hosting virtual, yang dimana dia menghosting beberapa domain di IP yang sama, baik itu IP versi 4 maupun IP versi 6. Yang kedua, terdapat CGI, SCGI, dan Fast CGI. Yang ketiga, dukungan untuk PHP, Ruby, Python, dan lain-lain itu sangat didukung. Yang keempat, konsumsi memori yang konstan. Jadi, dia tidak bisa dibilang banyak menghabiskan memori, tidak juga sedikit. Yang kelima, pengalihan HTTP dan penulisan ulang URL. Next. Nah, untuk LikeTPD tadi, itu dia tidak ada kelebihan yang signifikan banget. Jadi kelebihan LikeTPD adalah kecepatannya. Ini dikarenakan penggunaan memori yang lebih kecil dibandingkan dengan server HTTP lainnya, serta menjamin beban CPU yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya itu complication-nya itu adalah tidak mendukung file HT access. Sedangkan kekurangan utama dibandingkan komplitnya adalah dia tidak mendukung file HT access. Jadi kelebihannya dia itu cepat karena menggunakan memori yang kecil. Kelebihannya itu cepat karena menggunakan memori kecil, tapi kekurangannya itu dia tidak mendukung file HT access. Yang kelima itu, yang terakhir itu ada Lightspeed. Lightspeed itu adalah web server atau yang bisa disebut dengan LSWS yang dirilis pada tahun 2003 yang dikembangkan oleh Lightspeed Technologies pada tahun 2008. Menjadi web server paling populer di urutan 16. Saat ini Lightspeed server menjadi web server yang populer dengan urutan nomor 4. Lightspeed server ini berfokus pada penyediaan solusi yang sangat optimal bagi web server dirancang untuk memberikan kinerja baik, performa tinggi, cepat, stabil, dan handal dalam skala besar. Next. Nah, fitur-fitur dari Lightspeed server ini adalah Apache Drop-in Replacement, yang dimana memakai konfigurasi yang sama dengan Apache Web Server, sehingga saat kita beralih dari Apache ke Lightspeed tidak ada konfigurasi yang perlu ditambah atau dikurangi. Yang kedua, control panel compatible.
yang dimana Lightspeed web server cocok untuk beberapa macam panel seperti cPanel dan Direct Admin. Yang ketiga itu ada Cloud Linux Integration. Lightspeed juga cocok dengan Cloud Linux OS dengan fitur-fitur live-nya yang sehingga aplikasi eksternalnya itu seperti PHP, Ruby, Python itu mudah untuk dijalankan. Yang keempat ada Zero Dwelling Server Management, yang dimana mengklaim start dan perubahan konfigurasi dengan lancar dengan no downtime. Yang kelima, fastest PHP available, yang dibandingkan waktu respon server dengan permintaan skripsi PHP sangat kecil. Dan yang terakhir, Lightspeed LSIPI. Next. Kelebihan dari Lightspeed server ini adalah kebutuhan hardware yang tidak terlalu tinggi. Jadi dia tidak membutuhkan alat-alat hardware yang sangat banyak. Yang nomor 2 itu mudah dipelajari. Jadi dia konfigurasinya tidak serumit Apache, banyak toolsnya. Sedangkan Lightspeed ini dia sedikit tools sehingga mudah untuk dipelajari. Nomor 4, memiliki custom support atau CS dalam komunikasi yang cukup baik. Dan yang terakhir, transisi yang mudah dari performa Apache. Kekurangannya, kualitas keamanan yang terjamin dengan mengaplikasikan mode security. Jadi, keamanan web kalian apabila kita menggunakan Lightspeed ini akan terjamin apabila kalian menambahkan mode security. Jika tidak, maka itu akan mengurangi keamanannya. Yang terakhir, memiliki kecepatan proses yang stabil dan dapat diandalkan. Next. Kurangannya harga cukup mahal, ya. Lightspeed ini di yang lainnya itu gratis, dan Lightspeed ini adalah web yang berbayar, sehingga dia bisa dibilang cukup mahal. Yang nomor 2 itu beban mood dan aplikasi tidak semuanya dapat ditransisikan. Next. Nah, keenam tadi itu merupakan jenis-jenis web server yang populer di luar sana. Dan ini beberapa web server lainnya yang saat ini tidak lagi begitu populer dikarenakan fungsi atau fiturnya mungkin tidak begitu membantu dalam pembuatan web. Yang pertama itu ada Sitami web server. Sitami ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1996. Perkembangannya terus berlangsung sebelum akhirnya dia dihentikan pada tahun 2000. Terus Zeus web server ini berjalan sistem proses Unix. Web server ini cukup powerful karena dikembangkan untuk bisa menangani web server kinerja tinggi untuk memproses konten dinamis dan statis. Tapi karena peminatnya terus menurun sehingga Zeus web server ini dihentikan. IIS web server yang ketiga yang terakhir itu IIS web server sebenarnya agak kurang populer. Meski begitu, web server ini bersentuhan dengan Microsoft ini berkembang cukup pesat sejak peluncuran pertama kali. Jadi IIS web server ini dia pesat ketika dia dikembangkan pertama kali, tapi seiring berjalannya waktu dia semakin menurun dan saat ini sudah diberhentikan prosesnya. Baik, sekian presentasi saya mengenai jenis-jenis web server. Semoga presentasi saya ini bisa diterima dengan baik dan dapat dipahami. Untuk instalasi itu akan dijelaskan oleh teman saya Nuni. Untuk Nuni, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah sejam 7 menit nih. Baik, untuk PPT-nya mungkin bisa di-share sekarang. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai instalasi web server. Untuk instalasi ini saya mau jelaskan garis besarnya dulu. Pertama kita untuk yang saya gunakan persiapannya saya menggunakan VirtualBox. Kemudian untuk sistem operasinya saya pakai Ubuntu versi 18 yang diinstal di VirtualBox. Kemudian next.
Untuk tahap-tahap instalasinya, pertama kita perlu setting di bagian setting network yang ada di VirtualBox. Kemudian ada beberapa aplikasi yang perlu kita install di Ubuntu-nya sendiri. Pertama Apache 2, kemudian PHP. Setelah kita install Apache sama PHP, kita perlu buat file PHP info php.php, kemudian kita install MySQL Server. Next. Setelah itu, kita perlu restart Apache-nya, kemudian melakukan tes PHP di browser dengan menggunakan dengan mengetik alamat IP yang didapat dari server Apache-nya, kemudian slash file yang kita buat tadi atau php info.php. Setelah itu kita bisa install phpMyAdmin. Nah, setelah bisa install phpMyAdmin, kita perlu tes masuk ke MySQL-nya apakah sudah bisa atau tidak. Kemudian setelah kita tes di terminal Ubuntu-nya, kita tes phpMyAdmin-nya di browser. Setelah itu baru kita bisa tes hosting sebuah website atau file HTML di server yang telah kita buat. Nanti tesnya tuh di Chrome juga atau browser dari hostnya. Oke, segitu aja untuk garis besarnya. Sekarang saya akan coba untuk melakukan demo cara melakukan instalasinya. Jadi saya izin share screen sekarang. Oke, baik. Sekarang jelaskan mengenai cara instalasi web server Apache di Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox. Pertama, seperti yang saya sudah katakan tadi atau jelaskan tadi, kita perlu VirtualBox dan Ubuntu versi 18.04. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 18. Untuk teman-teman yang belum download bisa cari di Google VirtualBox-nya. Kita tinggal ketik VirtualBox pencarian Google, kemudian pilih yang ini. Untuk teman-teman di sini silahkan pilih sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman miliki. Misalnya ada yang punya Windows, pilih Windows, ada yang Linux, ya pakai Linux. Di sini saya udah install, jadi tidak perlu lagi. Terus kita perlu Ubuntu jadi saya di sini menggunakan Ubuntu versi 18. Teman-teman yang mau download bisa ketik aja dulu di Google Ubuntu 18.04, kemudian pilih yang paling pertama paling atas, biasanya dia muncul paling atas. Kemudian kita bisa scroll ke bawah kalau udah terlihat halaman seperti ini. Nah, dari list yang ada di sini silahkan pilih yang ini, yang ada ekstensi .iso ini. Tinggal klik ini, nanti dia akan download sendiri. Kemudian setelah itu Ubuntu-nya diinstal di VirtualBox. Oke, kalau udah kita kembali ke VirtualBox-nya. Sekarang di sini saya sudah install VirtualBox sama Ubuntu di dalamnya. Langkah pertama untuk install web servernya, kita ke setting dulu. Kita klik setting yang kuning ini. Oke, sebentar. Oke, di sini kan di setting ini udah ada beberapa menu. Kita pilih yang network ini. Network, kemudian pada adapter 1 di sini attach to-nya pertama kita pilih bridge adapter. Kenapa pilih bridge adapter? Karena kita perlu melakukan tes di browser hostnya, jadi nanti kita perlu tes di Chrome, jadi pengaturan adapter satunya teman-teman tolong ubah ke bridge adapter. Terus yang untuk adapter 2 kita pilih yang NAT. NAT ini supaya kita bisa install aplikasi di Ubuntu-nya nanti kayak Apache sama phpAdmin. Oke, kalau udah teman-teman klik OK di sini karena saya udah atur ini, jadi saya tinggal cancelnya sini. Oke, kalau udah settingnya udah sesuai kayak tadi, adapter 1, adapter 2 nya sudah tersetting sesuai kayak tadi tuh, kita bisa langsung start aja.
Oke, jadi teman-teman di Ubuntu-nya nanti pas pertama buka Ubuntu nanti bakalan kelihatan kayak gini. Kita pertama buka aplikasi terminal. Kalau misalnya di sini nggak ada muncul terminal, bisa klik di sini dulu show application. Oke, tunggu sebentar, masih loading. Oke. Nah, kalau udah di sini nih, tinggal scroll ke bawah, nanti akan ada aplikasi terminal ini. Tinggal klik aja, ini sama ini ya. Tinggal kita buka terminalnya. Oke, langkah pertama, kalau udah kayak gini, kita ketik dulu susu untuk masuk ke super user. Kalau udah, kita masukin password yang di mesin Ubuntu-nya pas kita install Ubuntu di VirtualBox ya. Kalau udah, pertama pastiin kita udah terkoneksi ke internet dulu, karena sekarang kita bakal mulai install aplikasinya. Pertama kita install Apache. Untuk komen install aplikasi di Ubuntu ini kita pakai apt strip-get dan spasi install, terus nama aplikasinya kita install Apache. Oke, di Ubuntu saya Apache sudah terinstall. Jadi sekarang kita bisa coba cek status Apache-nya udah jalan atau belum. Pertama, komennya systemctl spasi status spasi Apache 2. Oke, kalau udah hijau ini berarti Apache-nya udah jalan. Sekarang kita coba cek Apache-nya di browser servernya. Jadi kita perlu alamat IP kita dulu. Caranya untuk tahu alamat IP-nya pakai command ifconfig, terus enter. Kalau udah, di sini bakalan kelihatan alamat IP kita. Jadi alamat IP kita di sini adalah India yang sudah saya blok 192.168.1.4. Terus kita cek di browser. Kita buka browser yang di host kita. Sekarang kita ketik alamat IP yang tadi 192.168.1.4. Kemudian klik enter. Oke, kalau udah kayak gini berarti Apache-nya udah oke dan sudah jalan dan bisa tampil di browser kita. Sekarang kita lanjut ke install PHP. Caranya sama, komennya apt-get spasi install PHP. Dan enter. Oke, kalau udah kita coba install MySQL Server. Salah, apt-get MySQL strip server. Maaf, salah komen. Jadi apt-get install MySQL server. Oke. Udah, jadi di sini MySQL server udah, PHP sudah, Apache sudah. Sekarang kita buat
file PHP di direktori namanya var, www, sama html. Jadi kita masuk ke direktorinya dulu, ketik cd spasi slash var slash www slash html. Oke, kita udah ada direktori var, www, dan html. Kemudian kita buat file PHP-nya. Caranya, komennya nano, terus nama filenya adalah phpinfo.php, ekstensinya .php karena ini file PHP. Sip, kalau udah tampil seperti ini, kita buat script. Tinggal ikutin script yang saya tulis sekarang ini, php, kemudian php info, kurung, T2, enter, tanda tanya, udah. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita pencet Ctrl X. Nah, di sini kan udah berubah bagian bawahnya tuh, ada tulisan save modified buffer. Kita pilih yes, jadi klik I di keyboard kita, kemudian enter. Nah, kalau udah, kita restart Apache-nya. systemctl restart Apache 2.service. Oke, kita enter. Sip, kalau udah ini berarti sudah aman. Sekarang kita coba buka file PHP-nya di browser. Caranya yaitu sini di slash-nya ini kita ketik nama file yang tadi, phpinfo.php. Nah, kalau udah kayak gini berarti sudah berhasil, PHP-nya udah jalan. Sekarang kita install PHP MyAdmin. Sekarang kita install PHP MyAdmin. Kita keluar dulu dari browsernya. Sama kayak tadi, komennya apt get install php myadmin. Oke, kalau udah kayak gini enter. Kalau muncul pilihan kayak gini, klik ketik Y, terus enter. Nah, untuk pilihannya ini kita pilih yes, enter aja di sini. Nah, sekarang di sini kita disuruh nge-set password. Silahkan set passwordnya. Nah, sekarang masukin yang barusan kita password yang kita buat. Ini untuk konfirmasi. Nah, untuk ini karena kita setting web server Apache 2, jadi kita pilih Apache 2, jadi enter aja situ. Jadi tunggu aja dulu instalasinya, instalasi PHP MyAdmin-nya.
Oke, jadi instalasi PHP MyAdmin-nya udah selesai di sini. Sekarang kita coba masuk ke MySQL-nya. Tapi di sini kita exit dulu dari directory HTML ini. Exit. Oke, kita pakai lagi sudo biar mode supervisor lagi. Oke, sekarang kita coba masuk ke MySQL-nya. Caranya MySQL SQL spasi strip u spasi root spasi strip p, kemudian enter. Password yang tadi yang waktu setting PHP-nya itu kita masukin di sini. Oke, kalau udah kayak gini berarti SQL-nya udah bisa diakses di terminalnya ya. Kita exit aja. Oke, sekarang kita coba akses PHP MyAdmin-nya di browser. Semoga bisa. Jadi ini ganti aja seperti MyAdmin. Bentar, apanya lagi salah nih? Ls PHP MyAdmin. Satu jam ya, coba dulu lah kursus. PHP Oke, PHP-nya mau, PHP adminnya nggak mau. Coba. CD coba uninstall dulu apt push PHP MyAdmin. Sistem SDL restart Apache 2 service. Kita restart dulu. Oke, kalau udah coba kita ulang admin. Sama aja. Coba apt terus PHP MyAdmin. Yes. Yes.
Kita coba cek status MySQL-nya. Sistem DL status MySQL. Oke, MySQL-nya aktif dan jalan. Sekarang status Apache-nya. Salah komen. STCPL status Apache 2. Oke, Apache juga jalan. Sekarang kita install lagi PHP MyAdmin-nya. Install PHP. MyAdmin. Oke. Oke, kita coba restart Apache-nya. Restart Apache 2.service. Coba ulang lagi. Oke, sip. PHP sama adminnya udah bisa. Sekarang berarti PHP-nya udah, Apache udah, PHP MyAdmin udah. Sekarang kita coba masuk ke PHP MyAdmin lewat browsernya. Passwordnya, username-nya karena tadi default, jadi dia username PHP MyAdmin. Password yang tadi kita masukin. Oke, sip. Berarti sini PHP MyAdmin-nya udah bisa kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya di browser. Sekarang kita saya mau coba untuk hosting web atau file HTML di server yang udah kita buat. Sekarang saya mau cari dulu filenya.
jadi file saya taruh di salah cd spasi home/new. Saya mau cari file HTML saya dulu. Oke, sip. Jadi file HTML saya ada di Windows Share ini. Sekarang saya coba buka dulu cd home slash Windows Share. Oke, sekarang ls ini komen untuk melihat isi direktori. Jadi saya ls di direktori ini untuk lihat isi dari Windows Share ini. Oke, di Windows Share ini ada folder Kinun _Floris. Ini merupakan file HTML atau folder yang isi shortcode untuk website yang mau saya hosting sekarang. Oke, jadi untuk hostingnya sekarang kita pindahin atau salin folder ini ke direktori cd var www html yang tadi. Jadi sekarang saya perlu copy Kinun Floris ini, nama foldernya atau direktori yang mau kita copy. Kemudian sekarang kita ketik nama direktori yang mau kita tempat sebagai tempat untuk file salinannya. Jadi saya akan salin ke direktori HTML yang tempat kita naruh file PHP tadi. Oke, kalau udah, terus cp spasi r ini untuk komen untuk nge-copy. Jadi ini komen untuk copy, ini nama folder atau file yang mau di-copy, kemudian ini nama tempat yang mau kita taruh file salinannya tadi. Oke, sekarang enter. Kita tunggu sampai keluar, sampai selesai nge-copy. Oke, sekarang kita cek filenya udah ada atau belum di direktori HTML yang tadi. HTML. Oke, sekarang kita udah ada di direktorinya. Sekarang kita cek ls. Sip, berarti filenya udah ada, ini dia. Kinun Floris, berarti kita udah berhasil untuk mengcopy file yang ada di Windows Share tadi. Sekarang kita coba restart dulu. Sistem cpl restart AC2 service. Oke, sekarang udah bisa. Kita coba buka. Untuk ngebukanya kita ketik nama foldernya ini atau direktorinya atau file yang kita mau hosting ini di sini. Jadi ini kita ganti jadi Kinun _Floris. Oke, jadi ini kelihatan apa isi dari Kinun Florisnya tuh. Sekarang saya mau buka halaman home-nya, jadi bisa langsung klik aja di sini. Oke, jadi udah bisa websitenya. Sekarang ini sudah bisa kita pakai web servernya. Saya coba ke halaman lain.
Oke. Ya, jadi udah. Ya, jadi kita sudah berhasil untuk buat web server Apache dan udah berhasil untuk buka website melalui servernya ini. Dan sudah lancar juga. Oke, karena gambarnya agak mungkin berat ya, jadi agak lama loadingnya. Oke, jadi untuk cara instalasi dan penerapannya sampai di sini saja. Sekarang kita ke terminal. Oke, sekarang tunggu sebentar ya, loadingnya lama. Oke, jadi saya karena sudah selesai demo atau penerapan dari instalasi web server Apache di Ubuntu, jadi saya langsung masuk kesimpulan dari keseluruhan. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil adalah web server merupakan suatu perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien atau browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau PHP. Jenis-jenis web server tersebut dapat dibedakan menjadi 6, yaitu Apache, Apache Tomcat, Nginx, Lightdot, Lightspeed, dan di mana ke-6 jenis web server tersebut merupakan jenis web server yang populer. Kemudian untuk instalasi web server kita dapat menggunakan berbagai sistem operasi, salah satunya yang saya coba terapkan tadi yaitu dengan menggunakan Ubuntu.
Dan dalam instalasinya beberapa aplikasi yang diperlukan adalah Apache 2, MySQL Server, PHP, dan PHP MyAdmin. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai cara instalasi web server dan kesimpulan dari materi web server pada hari ini. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.